Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, setelah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, kemudian sholawat kepada Rasulullah, saya nanti akan menyampaikan satu ayat dari surah At-Taghabun. Surat At-Taghabun itu surah ke-64, ayatnya ayat ke-14. Saya bacakan dulu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu wa in ta'fu wa tusbihu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah berfirman di tujuan orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu, ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin rahimakumullah, saya dari ayat ini akan membuat satu judul, ya. Judulnya adalah menjaga lisan. Tapi ini khususnya saya tujukan kepada yang tua-tua atau ibu-ibu dan bapak-bapak. Ternyata lisan ini, apalagi lisannya ibu, lisannya ibu itu benar-benar, kalau bahasa Jawa, mandi, ya. Mungkin ada yang pernah mendengar kisahnya seorang ulama besar, Jurayj. Pernah dengar? Kalau kita lihat sejarahnya Jurayj gimana? Jurayj ini seorang ahli ibadah. Jurayj ini ahli sholat, ahli baca kitab, ahli sedekah, dan hormat kepada orang tuanya, hormat kepada ibunya. Satu ketika Jurayj ini sedang sholat sunnah. Ketika dipanggil oleh ibunya, wahai Jurayj, di mana kau? Jurayj ini bimbang. Aku sedang berdialog dengan Allah sholat, sementara dipanggil oleh ibu. Aku mau menjawab atau aku lanjutkan sholat ini? Dipanggil lagi, wahai Jurayj, di mana kau? Tetap tidak dijawab karena dia masih bimbang. Kemudian diulangi yang ketiga kalinya, ibunya jengkel, kemudian mengatakan, wahai Jurayj, kamu tidak akan mati sebelum wajahmu itu berjumpa dengan pelacur. Masya Allah. Ibu-ibu, jadi hati-hati, ya, kalau sedang marah, ya, kepada anak-anaknya. Mungkin anak itu memang ya nakal gitu. Anak yang tidak nakal saja ketika ibunya emosi, Jurayj ini menghadapi persoalan yang sangat berat. Ternyata doa si ibu itu makbul. Di saat Jurayj ini sedang sholat, dan Jurayj ini memang banyak yang iri, ya, karena orang ahli ibadah, orang taat, tekun gitu. Setan kan menggoda orang-orang yang benci itu. Bagaimana supaya Jurayj ini jatuh gitu. Dan ternyata si Jurayj ini ketika sedang sholat, setan mengganggu kepada seorang wanita pelacur, merayu kepada pelacur tadi supaya datang ke rumahnya Jurayj
untuk menginap di rumahnya, kemudian ingin berbuat mesum. Ketika datang menyampaikan permohonan untuk bisa bermalam, Juraij menolak. Ya, Juraij ini tahu ini memang wanita pelacur kan gitu, ditolak. Tetapi ketika ditolak ini, wanita ini sakit hati. Ya, namanya bujukan setan, sakit hati. Akhirnya dia menginap di rumahnya si penggembala kambing di dekat rumah Juraij, dan menginap di sana sekaligus hubungan suami istri, dan akhirnya mengandung. Setelah beberapa saat, jadi ya sudah 9 bulanan lebih gitu, wanita tadi membopong bayinya, kemudian setiap bertemu dengan orang-orang di sekitar di perkampungan tempat Juraij itu bilang, yang ditanya, loh, kamu kok sudah punya anak, suamimu yang mana, suami siapa? Gitu. Ini karena perbuatan Juraij. Akhirnya masyarakat marah. Ternyata tampaknya seorang abid, seorang ahli ibadah, seorang soleh, ternyata berbuat mesum. Kita datang saja, karena masyarakat datang, kemudian tempat ibadahnya Juraij itu dirobohkan. Juraij ditarik keluar, dan dia ini tidak tahu kenapa ini masyarakat seperti itu, kok begitu getahnya. Akhirnya dituduh bahwa kamu ternyata seorang yang tampaknya soleh, tampaknya ibadah, ternyata adalah pezina. Mana buktinya? Ini ada seorang wanita yang membawa anak kecil dan mengaku sebagai anakmu. Jadi kita mengatakan itu anakmu. Itu baiklah. Saya tidak bisa berbuat banyak, tetapi aku adukan kepada Allah. Anak tadi kemudian diambil, kemudian diletakkan di satu tempat itu, kemudian perutnya ditekan, Bu. Ditanya itu, bayi yang masih kecil itu ditanya juga. Perutnya dipegang, ditekan itu ditanya, ya belum, mana abang? Wahai anak, wahai bayi, siapa bapakmu? Atas izin Allah. Si bayi tadi memberikan jawaban, aku adalah anaknya ibu ini dan laki-laki penggembala kambing yang rumahnya tidak jauh dengan rumahmu. Nah, akhirnya Juraij ini lega. Begitulah keadaan yang terjadi, dan akhirnya orang-orang yang tadi marah tadi malu, minta maaf, bahkan ada yang sampai bersujud kepada Juraij. Kemudian mereka berjanji untuk mengganti tempat peribadahan Juraij itu dengan rumah yang mewah terbuat dari emas. Kemudian apa kata Juraij? Sudahlah, silahkan diganti sebagaimana yang kau robohkan tadi aja, sambil tersenyum. Akhirnya orang-orang bertanya, kenapa kamu tersenyum? Rumah sudah dirobohkan. Begini, ini semua karena doa ibuku di saat aku sedang sholat sunnah, dipanggil ibuku, saya tidak memenuhi, ibuku marah. Seperti ini kejadiannya. Kaum muslimin, ibu dan bapak-bapak, dari kisah ini, ya, mungkin bisa kita petik pelajaran, dan nanti akan saya ambilkan potongan ayatnya. Wa in ta'fu wa tuslihu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Begini ibu dan bapak-bapak. Saya ulang, pernahkah kita ini ketika marah kepada anak-anak kita, kemudian melontarkan kata-kata yang tidak baik, bahkan sampai mendoakan dengan kata-kata yang tidak baik?
Oke, dengan kata sederhana, pernahkah ibu-ibu mengatakan anaknya nakal? Ada? Kalau ternyata anak kita itu nakal, kira-kira perlu nggak kita ngoreksi diri kita dulu? Ini penting, ya. Karena Allah menyatakan begini, wa in ta'fu wa tusbihu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ingat ibu-ibu dan bapak-bapak, khususnya ibu-ibu, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Jadi ridho Allah itu sangat tergantung kepada ridhonya orang tua. Murkanya Allah juga sangat tergantung pada murkanya orang tua, khusus kepada ibu. Nabi mengatakan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Artinya peran seorang ibu sangat-sangat tinggi, sangat mulia. Maka kata-kata dari seorang ibu pun sangat-sangat tinggi nilainya, sangat-sangat berarti. Jadi kalau sampai ada ibu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk anaknya, itu sangat-sangat membahayakan. Maka kalau ada yang mungkin anaknya nakal, kita harus mengubah pola. Jangan sampai kita ini mengatakan bahwa anak kita nakal. Kalau tahu itu nakal, bagaimana kita bisa mengatur kata-kata supaya benar-benar kita tata dengan rupa. Bahwa kalau anak baik, orang tuanya ridho. Orang tuanya ridho, Allah ridho, ya. Keluarganya berkah, bahagia, anak makin baik. Sekarang anak nakal, orang tuanya marah. Anak nakal, orang tua marah. Allah marah, Allah tidak ridho. Akhirnya keluarga tidak bahagia, tidak berkah, tidak bahagia. Jadi anak nakal, orang tua murka, Allah murka, keluarga tidak bahagia. Nah sekarang kira-kira mana yang kita putus? Harus kita putus. Kalau berpijak pada ayat tadi, ketika anak itu nakal, apa kita lakukan? Kalau kamu sekalian memaafkan, gitu kan ayatnya? Kalau kamu sekalian memaafkan itu berarti apa kira-kira? Ridho. Anak nakal, orang tua ridho, sabar. Anak nakal, orang tua ridho atau sabar, Allah ridho. Kemudian jadilah keluarga bahagia, anak baik. Saya sering kalau menghadapi anak-anak yang mungkin dianggap sebagai anak nakal, saya bilang gini, "Le, ojo nakal." Jadi tidak bilang kamu tuh nakal, ojo nakal. Anak gak bisa, yang gue bilang sinau insya Allah nanti bisa. Jadi harus ada motivasi untuk menuju pada yang baik. Itulah beberapa pesan, ya. Kalau kita tidak mau memutus pada orang tua tadi, maka ada urutannya tetap jelek terus. Anak baik, orang tua ridho, Allah ridho, keluarga baik. Anak nakal, orang tua murka, Allah murka, keluarga nggak baik. Anak nakal, orang tua sabar memaafkan, kemudian menjadi baik. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, mari, bahwa orang tua sangat besar perannya untuk anak-anak masa depan kita. Jadi jangan sampai orang tua mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk anaknya. Karena apa? Antara orang tua terhadap Allah, doanya tidak ada hijab. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.